Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan kakak Kak Anissa di Sinar Education. Hari ini kakak masih akan melanjutkan materi di bab vektor, tepatnya di sebelumnya kita udah membahas tentang vektor di ruang 2 dimensi atau R2. Nah, hari ini kelanjutannya kita akan membahas tentang vektor di ruang 3 dimensi atau R3. Nah, kira-kira apa sih bedanya R2 sama R3 itu? Jadi, sahabat SE, yuk tonton videonya sampai pembelajarannya selesai. Langsung aja. Nah, di sini kita membahas vektor dalam ruang dimensi 3 atau R3. Bedanya dengan R2, kalau R2 itu kan ada koordinat X dan koordinat Y. Kalau di R3 ini tambah satu koordinat lagi, yaitu koordinat Z. Jadi ada koordinat X, Y, dan Z. Nah, untuk di vektor, dia pertama ada vektor satuannya juga berbeda dengan yang ruang dimensi R2. Nah, di sini kita langsung bahas aja ya, acuan arah Kartesius dalam R3. Pertama, untuk vektor satuan pada sumbu X atau biasanya ditulis dengan vektor I, yaitu bentuk vektor satuannya kayak gini, 1, 0, 0. Selanjutnya untuk vektor satuan pada sumbu Y atau biasa ditulis dengan vektor J sama dengan 0, 1, 0. Dan vektor satuan pada sumbu Z dengan biasanya ditulis dengan vektor K sama dengan 0, 0, 1. Itu dia untuk vektor satuan di ruang dimensi 3 atau R3. Nah, jika koordinat titik P A1, A2, A3, maka untuk vektor posisi P atau OP, vektor OP sama dengan vektor P, A1, A2, A3, atau P bisa ditulis kayak gini ke bawah, atau bisa ditulis kayak gini kalau dalam bentuk IJK-nya bisa ditulis jadi A1I, A2J, dan A3K gitu. Kalau yang R2 kemarin kan cuma I dan J aja, sekarang nambah K. Nah, untuk mencari panjang dari vektor OP atau panjang dari vektor P itu bisa masih sama rumusnya, tapi ada 3 sekarang. Akar A1 pangkat 2 tambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 gitu. Nah, jika ada diketahui satu titik lagi, yaitu jika titik Q dengan B1, B2, B3, maka untuk mencari vektor PQ berarti dikurang Q dikurang P, vektor Q dikurang vektor P, yaitu B1 dikurang A1, B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, B3 kurang A3, dikurangkan sesuai dengan yang sejenisnya. Nah, sehingga kalau mau mencari panjang dari vektor PQ, berarti akar B1 kurang A1 pangkat 2, ditambah B2 dikurang A2 pangkat 2, sorry ini ketinggalan, dan juga ditambah B3 dikurang A3 pangkat 2, gitu dia. Nah, selanjutnya kita coba latihan soalnya yuk. Oke, langsung aja. Di sini ada contoh soal, diberikan titik A dengan koordinat 3, min 1, 4, dan titik N dengan koordinat 6, 5, 2. Yang pertama, tentukan vektor AN dalam satuan IJK dan panjang vektor AN. Nah, pertama dulu, tadi kan udah dibahas kalau misalkan ada 2 titik, berarti untuk mencari vektor AN, berarti kita N dikurangkan dengan A, vektor N kurang dengan vektor A, sesuai dengan posisinya masing-masing. 6 dikurang 3, 5 dikurang negatif 1, 2 dikurang 4. Hasilnya yaitu vektor AN yaitu 3,6, negatif 2. Bisa ditulis seperti ini, karena di sini dimintanya dalam satuan IJK, berarti 3I ditambah 6J dikurang 2K, gitu. Nah, selanjutnya mencari panjang vektor AN. Untuk panjang vektor AN sama dengan, karena di sini udah didapatkan vektor AN-nya, berarti tinggal ininya aja. Dimasukin ke rumus akar 3 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2. 9 tambah 36 tambah 4 sama dengan akar 49 sama dengan 7. Nah, itu dia. Gampang kan? Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas operasi aljabar vektor dalam R3. Nah, untuk operasi aljabar vektor dalam R3 masih sama yang kemarin di R2. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, dan nanti juga ada pembagian.
Bedanya BR3 ini karena dia bentuknya ada 3, jadi bedanya di situ aja. Kurang lebihnya tetap sama. Kita langsung, jika vektor A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K dan vektor B sama dengan B1I tambah B2J tambah B3K, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan yang satu dijumlahkan dengan yang satu, berarti A1B, A1 ditambah B1 kali I ditambah A2 tambah B2 kali J ditambah A3 tambah B3 dikali K. Nah, itu untuk penjumlahan. Untuk pengurangan, vektor A dikurang vektor B didefinisikan sebagai operasi penjumlahan vektor A ditambah negatif vektor B. Sebelumnya udah pernah dibahas juga soal ini. Nah, selanjutnya untuk perkalian vektor A dengan skalar atau bilangan real didefinisikan sebagai K dikalikan dengan vektor A sama dengan vektor A tambah vektor A tambah vektor A dan selanjutnya hingga K suku. Nah, untuk lebih jelasnya kayak apa tentang pengertian-pengertian ini, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada diberikan vektor-vektor sebagai berikut. Vektor A dengan koordinat 1, 2, 3 dan vektor B dengan koordinatnya yaitu 5, 4, negatif 3. Selanjutnya, kita akan mencari vektor A ditambah vektor B, vektor A dikurang vektor B, dan juga 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Langsung kita jawab untuk vektor A ditambah vektor B, berarti kita tinggal jumlahkan ini, dijumlah ini seperti biasa. 1, 2, 3 ditambah 5, 4, min 3. 1 tambah 5, 6. 2 tambah 4, 6. 3 ditambah negatif 3, 0. Ini dia hasilnya. Selanjutnya untuk vektor A dikurang vektor B. Vektor A kurang vektor B berarti vektor A kurang vektor B. 1, 2, 3 dikurang 5, 4, min 3. 1 kurang 5, negatif 4. 2 dikurang 4, min 2. 3 dikurang min 3, berarti ini jadi positif, jadi 6. Ini dia hasilnya untuk vektor A dikurang vektor B. Selanjutnya untuk 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Nah, sebelum menghitung pengurangannya, karena di sini ada skalarnya 2 dan 3, berarti kita kalikan dulu dengan skalar. Yang A dikalikan dengan skalarnya itu 2, 2 dikali 1, 2, 3, hasilnya 2, 4, 6. Dan yang B dikalikan dengan 3 skalarnya 3 kali 5, 15, 3 kali 4, 12, 3 dikali negatif 3, negatif 9. Setelah itu baru kita kurangkan. Ini hasil dari 2A dan 3B. 2 dikurang 15, min 13, 4 dikurang 12, min 8, 6 dikurang min 9, sama dengan 15. Itu dia cara untuk operasi aljabar vektor di R3. Gampang kan? Nah, selanjutnya kita bahas ke pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya ada operasi pembagian vektor R3. Nah, di sini jika ada suatu garis AB, kemudian garis ini dibagi oleh titik P, maka perbandingannya adalah M banding N. Nah, di sini jika ada vektor AP banding vektor PB adalah M banding N, maka untuk mencari vektor posisi titik P ini untuk mencari koordinatnya adalah dengan rumus P sama dengan M kali B ditambah N dikali A dibagi M ditambah N. Nah, jika A-nya itu terdiri dari X1, Y1, dan Z1, dan titik B terdiri dari X2, Y2, dan Z2, maka untuk mencari P-nya berarti M dikali dengan B, B-nya X2, Y2, Z2, ditambah N dikali dengan A, berarti X1, Y1, Z1 dibagi M ditambah N. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui titik A 15,9,2 dan titik B 8,-12,16. Tentukan koordinat titik P jika titik P membagi AB di dalam dengan perbandingan 5 banding 2. Ternyata perbandingannya AP banding PB yaitu 5 banding 2. Di sini berarti kita tahu 5-nya adalah M dan 2-nya adalah N. Langsung aja masukin ke rumus M dikali B, berarti 5 dikali B-nya di sini 8 min 12, 6. Ditambah N dikali A, N-nya 2, 2 dikalikan dengan A-nya 15, 9, 2. Perkalian skalar ini dikalikan semuanya, jadi hasilnya 40 min 60, 80, ditambah ini juga dikalikan kali ini, kali ini, kali ini.
30 tambah 18 30, 18, dan 4. Nah, selanjutnya yang bawah, per M tambah N. 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 40 tambah 30, 70. Negatif 60 tambah 18, min 42, 80 tambah 4, 84, dibagi dengan 7. Masing-masingnya dibagi dengan 7, hasilnya yaitu 10, min 6, dan 12. Nah, dari sini bisa kita ketahui kalau untuk koordinat titik P-nya yaitu 10, min 6, 12. Itu dia untuk mencari pembagian vektor pada R3. Semoga dipahami ya. Nah, hari ini sudah selesai pembahasan kita di bab vektor, tepatnya di vektor dalam ruang 3 dimensi atau R3. Nah, dari pembahasan hari ini ternyata sama ya, kurang lebih dengan vektor yang R2 kemarin. Ada vektor satuannya, kemudian ada operasi-operasi vektornya, diantaranya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian juga pembagian. Dan rumus-rumusnya juga masih sama. Bedanya R2 dengan R3 adalah kalau R2 punya 2 titik untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau di R3 ini kita punya 3 titik untuk sumbu X, sumbu Y, dan satu sumbu lagi sumbu Z. Itu. Jadi, semoga dengan pembahasan hari ini kalian bisa memahami vektor-vektor di ruang R2 ataupun di R3. Nah, selanjutnya untuk melihat pemahaman kalian di pembahasan kakak hari ini, kalau punya beberapa latihan soal, silahkan dicoba dan jangan lupa tulis di kolom komentar jawabannya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan lancar. Ini dia latihan ya. Hari ini sudah selesai pembahasan kita di bab vektor di part keempat, di pembahasan vektor dalam ruang 3 dimensi atau R3. Di pembahasan selanjutnya, di vektor part 5, kakak masih akan membahas tentang vektor. Kira-kira membahas vektor yang bagaimana lagi di pembahasan selanjutnya. Tungguin video kelanjutannya di YouTube Sinar Education yang tayang setiap hari Selasa. Tungguin juga video kakak lainnya di Sinar Education, masih di materi matematika. Kira-kira akan membahas video-video apa lagi. Tetap di Sinar Education. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi di Sinar Education. Sinar Education, your bright future start here. Dah.